Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik hening hatimu? Sebuah getaran halus yang seolah mengajakmu untuk lebih dalam menyelam ke dalam dirimu sendiri? Malam ini kita akan membicarakan sesuatu yang jarang terungkap. Rahasia zikir hati yang mampu membuka pintu-pintu gaib yang selama ini tertutup. Bayangkan, jika ternyata di balik zikir yang sederhana, ada kekuatan yang mampu menyingkap tabir tak kasat mata, menghubungkan dirimu dengan cahaya ilahi yang begitu agung. Ini bukan sekadar cerita, ini adalah perjalanan batin yang bisa kau alami sendiri jika hatimu benar-benar hadir. Maka, dengarkan narasi ini dengan penuh kesungguhan, buka hatimu dan jangan lewatkan satu detik pun. Karena bisa jadi, inilah momen di mana Allah menyingkapkan rahasia yang selama ini kau cari. Jika engkau merasakan getaran dalam hati saat mendengarkan, jangan ragu untuk menekan tombol like sebagai tanda syukur dan tuliskan komentarmu agar perjalanan spiritual ini semakin hidup. Siapa tahu, melalui tulisanmu, orang lain pun ikut tersentuh dan menemukan cahaya yang sama. Bab 1. Bisikan sunyi yang tak terucapkan. Pernahkah Anda merasakan ada sesuatu yang berbicara di dalam diri, begitu halus hingga telinga tak mampu menangkapnya? Sebuah bisikan yang muncul bukan dari pikiran, bukan pula dari perasaan biasa, melainkan dari ruang sunyi yang hanya terbuka ketika hati benar-benar diam. Bisikan ini seperti arus yang mengalir pelan, menembus lapisan kesadaran, lalu menyentuh bagian terdalam dari jiwa manusia. Inilah awal dari rahasia zikir hati. Sebuah jalan yang tak ditulis dalam kitab lahiriah, namun terukir dalam pengalaman batin yang sukar dijelaskan. Hanya mereka yang berani masuk ke dalam keheningan yang mampu mendengarnya. Zikir hati bukanlah sekadar pengulangan lafaz, bukan pula lantunan yang bisa dihitung dengan tasbih. Ia hadir dalam bentuk getaran, dalam denyut jantung yang berulang, seakan setiap detaknya melafalkan nama yang sama, Allah. Saat seseorang mulai menyadari bahwa setiap detak jantung adalah panggilan, maka ia pun mengerti bahwa zikir hati selalu berlangsung tanpa henti. Hanya saja manusia sering tidak peka. Mereka yang peka akan merasakan bahwa di balik kesunyian itu ada pintu yang menunggu. Sebuah pintu yang tidak bisa dibuka dengan tangan, melainkan dengan kesadaran yang jernih dan penuh pasrah. Bayangkan ketika malam begitu sunyi dan dunia seolah tertidur dalam kegelapan. Saat itulah, zikir hati mulai terdengar lebih jelas, bukan di telinga, melainkan di ruang batin. Suaranya samar, namun tegas, lembut, namun mendalam. Ia tidak menyuruh, tidak memaksa, hanya memanggil dengan kesabaran yang tak terbatas. Inilah bisikan sunyi yang dimaksud para arifin. Bisikan yang membawa jiwa pada pintu gaib yang tidak terlihat mata. Semakin hati terjaga, semakin jelas bisikan itu, hingga akhirnya seseorang merasa seolah ada percakapan rahasia yang terus berlangsung di dalam dirinya. Namun, tak semua orang sanggup bertahan dalam keheningan itu. Banyak yang lari dari sunyi karena takut berhadapan dengan dirinya sendiri. Mereka lebih memilih kebisingan dunia agar tidak perlu mendengar bisikan gaib yang menyingkapkan tabir hati. Padahal justru di dalam sunyi itulah rahasia besar disembunyikan. Zikir hati adalah kunci untuk membuka tabir itu. Meski bagi sebagian orang, pintu gaib yang terbuka bisa terasa menakutkan, karena ia memperlihatkan kebenaran yang telanjang tanpa hiasan. Kebenaran yang tak bisa disangkal, meski seluruh dunia berusaha menutupinya. Disinilah letak misterinya. Bisikan zikir hati bukan sekadar tanda cinta, melainkan juga ujian. Ia bisa membawa seseorang kepada cahaya yang menenangkan, atau menyingkapkan bayangan gelap dari sisi dirinya yang selama ini ia sembunyikan. Siapa yang berani mendengarkan sampai tuntas akan menemukan pintu gaib yang terbuka sedikit demi sedikit. Pintu yang tak pernah terlihat sebelumnya, namun begitu terbuka, ia menyadari bahwa selama ini ia hidup dalam ruangan sempit, dan kini ia melihat betapa luasnya dunia batin yang belum pernah ia jamah. Bab 2. Pintu gaib dan cahaya yang tersingkap. Pintu gaib bukanlah pintu yang bisa disentuh tangan atau dilihat dengan mata kasar. Ia tersembunyi dalam dimensi batin yang jarang disadari manusia. Ada yang membayangkannya sebagai gerbang bercahaya,
Ada pula yang menganggapnya sebagai tabir gelap yang perlahan robek dari dalam diri. Namun, kebenarannya lebih misterius dari semua gambaran itu. Pintu gaib adalah peralihan kesadaran, sebuah transisi dari dunia lahiriah menuju dunia yang hanya dapat dirasakan jiwa. Dan zikir hati adalah ketukan halus yang membuat pintu itu retak, hingga cahaya dari baliknya mulai menetes perlahan. Cahaya itu, bagi sebagian orang, mungkin tampak seperti ilusi. Tapi bagi yang merasakannya, ia lebih nyata dari cahaya matahari. Ia tidak menyilaukan, justru menenangkan. Cahaya ini muncul pertama kali sebagai percikan kecil di dada, seperti sinar lilin dalam kegelapan. Namun semakin zikir hati dijaga dengan ikhlas, cahaya itu membesar, menyinari ruang batin yang sebelumnya kelam. Hati yang tadinya dipenuhi keraguan dan rasa takut mulai diliputi kehangatan. Dan saat cahaya itu semakin terang, seseorang sadar bahwa ada realitas lain yang sebelumnya tersembunyi. Pintu gaib tidak pernah terbuka bagi mereka yang hatinya penuh kesombongan atau haus dunia. Sebab kunci pintu itu bukanlah ilmu atau kekuatan, melainkan kerendahan hati. Zikir hati adalah bentuk kepasrahan yang paling murni, dan kepasrahan itulah yang membuat kunci pintu gaib melemah. Saat tabir itu tersingkap, seseorang mendapati bahwa ia bukan lagi sekadar tubuh yang berjalan di bumi. Ia melihat dirinya sebagai bagian dari jaringan cahaya yang lebih luas, terhubung dengan rahasia semesta yang tak bisa dijelaskan kata-kata. Ada yang bertanya, apa yang terlihat ketika pintu gaib itu terbuka? Jawabannya tidak sama bagi setiap jiwa. Ada yang melihat cahaya tanpa bentuk, ada yang merasakan kedekatan dengan sesuatu yang agung dan tak terlukiskan. Ada pula yang justru terhanyut dalam rasa damai yang membuat seluruh luka batinnya sembuh. Namun satu hal yang pasti, siapapun yang telah menjejakkan diri di balik pintu itu tidak akan pernah lagi memandang hidup dengan cara lama. Dunia luar masih sama, tetapi matanya kini melihat dengan kacamata batin yang berbeda. Misteri terbesar dari pintu gaib ini adalah kenyataan bahwa ia tidak berada di luar sana, melainkan di dalam diri setiap manusia. Selama ini banyak yang mencari-cari kunci ke tempat jauh, mendaki gunung, menelusuri kitab, bahkan mengejar guru-guru tersembunyi. Namun ketika akhirnya zikir hati menyingkap pintu gaib, mereka sadar bahwa pintu itu selalu ada di dalam dada mereka sendiri. Hanya saja butuh kesabaran, keikhlasan, dan keberanian untuk mengetuknya. Dan ketika terbuka, cahaya itu bukan datang dari luar, melainkan dari dalam diri yang akhirnya tersadar bahwa ia sejak awal telah menyimpan percikan cahaya ilahi. Bab 3. Rahasia nafas dan irama zikir. Sejak awal penciptaan, nafas adalah tanda kehidupan. Namun sedikit sekali manusia yang menyadari bahwa nafas bukan sekadar keluar masuk udara. Di balik setiap tarikan dan hembusan nafas, tersembunyi sebuah irama gaib yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang berzikir. Tarikan nafas adalah panggilan untuk kembali pada asal, hembusannya adalah pelepasan menuju kepasrahan. Jika seseorang mau menautkan zikirnya dengan nafas, ia akan menemukan bahwa hidupnya berubah menjadi untayan doa yang tidak pernah putus, bahkan ketika bibirnya terdiam. Zikir hati yang menyatu dengan nafas menciptakan keselarasan yang sulit dijelaskan. Seolah-olah tubuh, jiwa, dan semesta bergerak dalam satu harmoni yang sama. Saat nafas masuk, hati bergetar dengan syahadat keesaan, dan saat nafas keluar, hati meluruh dalam tasbih yang tak terdengar. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya kesadaran bahwa setiap denyut kehidupan adalah zikir itu sendiri. Dalam keadaan ini, manusia tidak lagi merasa sendirian, karena setiap nafasnya seakan diawasi, direngkuh, dan dijaga oleh Yang Maha Hidup. Rahasia nafas inilah yang dahulu dijaga ketat oleh para arifin. Mereka tahu, jika seseorang benar-benar mampu menautkan zikir dengan nafasnya, maka ia tidak akan pernah terputus dari Allah walau sesaat. Bahkan saat tidur sekalipun, zikir itu tetap berlangsung di dalam dirinya. Inilah keadaan yang membuat seseorang seolah hidup dalam dua dunia sekaligus. Dunia lahiriah yang penuh kesibukan, dan dunia batiniah yang tenang, teduh, dan selalu terhubung dengan sumber cahaya. Namun, rahasia ini juga menakutkan bagi sebagian orang. Sebab ketika zikir hati benar-benar menyatu dengan nafas,
seseorang mulai mendengar irama lain yang bukan berasal dari dirinya. Irama itu seperti gema yang datang dari balik tabir, sebuah getaran halus yang menyelaraskan dirinya dengan denyut alam semesta. Ada yang merasa seakan-akan bumi pun ikut berzikir bersamanya, pepohonan bernafas dalam tasbih, dan langit pun ikut bergetar menyebut nama Allah. Ini bukan khayalan, melainkan kesadaran baru yang terbuka melalui pintu gaib nafas. Dan pada puncaknya, seseorang menyadari bahwa rahasia terbesar dari nafas bukanlah udara yang ia hirup, melainkan kehidupan yang mengalir di dalamnya. Kehidupan itu bukan miliknya, melainkan pinjaman dari sang pemilik segala nafas. Saat kesadaran ini tumbuh, zikir hati tidak lagi terasa sebagai sebuah usaha, melainkan sebagai kondisi alami yang selalu hadir. Inilah keadaan ketika manusia benar-benar larut dalam irama zikir, hingga ia tidak lagi bisa membedakan antara dirinya dan kehidupan itu sendiri. Ia hanyalah nafas, dan nafas itu hanyalah zikir. Bab 4. Suara yang tidak didengar telinga. Di balik hening yang dalam, ada suara yang tidak dapat ditangkap oleh telinga biasa. Suara itu tidak bergema di udara, tidak terpantul dari dinding, dan tidak lahir dari mulut siapapun. Ia muncul dari kedalaman jiwa, seakan-akan ada sesuatu yang berbicara dengan begitu halus, hingga tak seorang pun selain hati yang bisa mendengarnya. Orang yang tidak pernah merasakan mungkin akan menganggapnya khayalan. Tetapi bagi yang sudah menembus keheningan zikir hati, suara itu terasa lebih nyata dari percakapan manusia. Ia seperti bahasa rahasia yang tidak memiliki huruf, namun syarat dengan makna. Banyak yang bertanya, suara apakah itu? Adakah itu bisikan malaikat, ataukah gema jiwa sendiri yang memantulkan cahaya Rabb-nya? Jawabannya tidak bisa dijelaskan dengan akal biasa. Sebab suara ini tidak membawa kebingungan sebagaimana bisikan hawa nafsu, juga tidak mengandung keraguan sebagaimana suara pikiran. Ia murni, jernih dan menenangkan. Setiap kata tanpa huruf yang ia sampaikan selalu menuntun kepada kebenaran, seolah menjadi petunjuk jalan di tengah hutan gelap kehidupan. Itulah sebabnya para arif menyebutnya sebagai suara gaib yang membimbing. Ketika suara ini terdengar di dalam hati, seseorang seakan memiliki peta batin yang sebelumnya tidak ia miliki. Jalan hidup yang tadinya kabur perlahan menjadi jelas. Masalah yang terlihat buntu mendadak seperti mendapatkan cahaya penerang. Bahkan ketika berada dalam kebingungan besar, suara itu bisa hadir dengan lembut, menyodorkan jawaban yang tidak terpikirkan oleh akal. Ia tidak pernah keras, tidak pernah memaksa, hanya menghadirkan kejernihan yang membuat hati yakin untuk melangkah. Inilah karunia gaib dari zikir hati, bimbingan tanpa perantara. Namun suara ini juga menjadi ujian, sebab tidak semua bisikan yang muncul dalam diri berasal dari sumber yang suci. Ada suara lain yang mencoba meniru, membawa kebingungan dan godaan. Perbedaan antara keduanya begitu tipis, dan hanya hati yang terbiasa dengan zikir yang mampu membedakan. Suara gaib yang asli selalu menenangkan, tidak pernah bertentangan dengan kebenaran, dan tidak menimbulkan keraguan. Sedangkan suara yang palsu hanya memicu kegelisahan dan membuat manusia semakin jauh dari cahaya. Disinilah kesabaran dan kejernihan hati diuji agar seseorang tidak tertipu oleh bayangan semu. Jika seseorang mampu menjaga zikir hatinya tetap murni, maka suara gaib itu akan semakin jelas terdengar. Tidak hanya sesekali, tetapi menjadi sahabat batin yang setia. Ia akan hadir di saat kesendirian, menuntun di saat kebingungan, bahkan menemani dalam perjalanan panjang kehidupan. Suara itu bukanlah milik makhluk, melainkan pancaran dari Sang Pencipta yang berbicara dengan cara yang paling lembut kepada hambanya. Dan ketika seseorang telah sampai pada tahap ini, ia menyadari satu hal, bahwa pintu gaib bukan sekadar terbuka, melainkan telah membawanya masuk ke dalam percakapan rahasia dengan Tuhan. Bab 5. Misteri cahaya di dalam dada. Ada saat ketika zikir hati yang terjaga menimbulkan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah cahaya yang muncul bukan dari lampu, bukan dari matahari, melainkan dari dalam dada sendiri. Awalnya cahaya itu hanya terasa seperti kehangatan lembut. Seakan ada sinar kecil yang berpendar samar di balik tulang rusuk. Namun semakin zikir itu meresap ke dalam,
Cahaya itu membesar, menembus lapisan batin, hingga membuat hati bergetar seakan disiram oleh nur yang datang dari dimensi lain. Inilah tanda bahwa pintu gaib mulai terbuka lebih lebar. Cahaya ini bukan cahaya biasa. Ia tidak menyilaukan, tidak menyakitkan mata, melainkan menenangkan jiwa. Seseorang yang merasakannya akan menemukan keberanian baru, seolah segala rasa takut yang selama ini mengikatnya mulai terlepas. Cahaya itu juga mampu membongkar rahasia terdalam hati, kebencian, iri, bahkan luka batin yang selama ini terkubur. Semuanya perlahan tersingkap lalu disembuhkan olehnya. Hati yang tadinya gelap kini menjadi lapang, dan jiwa yang tadinya terikat kini merasa bebas. Namun misteri cahaya ini tidak boleh disalahpahami. Ia bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dijadikan kebanggaan, apalagi sarana mencari pengakuan. Cahaya ini adalah hadiah rahasia, tanda kasih yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang tulus dalam zikir. Jika cahaya itu dipakai untuk kesombongan, maka ia akan padam, meninggalkan kegelapan yang lebih pekat daripada sebelumnya. Oleh sebab itu, para arif selalu menekankan, jagalah cahaya dalam dada dengan kerendahan hati, karena ia bukan milikmu, melainkan titipan darinya. Dalam perjalanan batin, cahaya ini juga berfungsi sebagai pelita. Ia menuntun seseorang agar tidak tersesat dalam jalan gaib yang penuh tabir. Sebab semakin dalam seseorang masuk ke dalam dunia batin, semakin banyak pula bayangan yang mencoba menipu. Ada ilusi-ilusi halus yang menyerupai kebenaran, ada bisikan yang seolah suci namun menjerumuskan. Cahaya dalam dada inilah yang menjadi pembeda, penuntun agar langkah tidak salah arah. Selama cahaya itu menyala, maka jalan akan selalu jelas meski seluruh dunia tampak gelap. Dan pada akhirnya, orang yang benar-benar larut dalam zikir hati akan merasakan bahwa cahaya ini bukan lagi sekadar berada di dalam dada. Ia meluas, memancar ke wajah, ke mata, bahkan ke seluruh kehidupannya. Orang-orang di sekelilingnya mungkin tidak melihat cahaya itu secara kasat mata, tetapi mereka bisa merasakan keteduhan ketika berada di dekatnya. Inilah misteri gaib yang lahir dari zikir hati, cahaya yang tidak hanya menerangi dirinya sendiri, tetapi juga memberi kesejukan bagi siapapun yang berada di sisinya. Bab 6. Bayangan gelap yang menyertai cahaya. Setiap cahaya selalu melahirkan bayangan. Begitu pula dalam perjalanan zikir hati. Ketika pintu gaib terbuka dan cahaya mulai memancar dari dalam dada, bersamaan dengan itu muncullah bayangan gelap yang selama ini bersembunyi. Bayangan ini bukan makhluk asing yang datang dari luar, melainkan sisi diri yang selama ini terpendam. Amarah, kesombongan, keinginan duniawi, dan luka batin yang tidak pernah disadari. Zikir hati dengan kekuatan sucinya menyingkap semua tabir itu, memperlihatkan wajah asli yang selama ini ditutupi oleh hiruk-pikuk kehidupan. Banyak yang kaget ketika berhadapan dengan bayangan ini, sebab mereka mengira bahwa semakin dekat kepada cahaya, semakin damai segalanya. Padahal justru sebaliknya, semakin terang cahaya batin, semakin jelas pula kegelapan yang ada di dalam diri. Inilah ujian terbesar dalam zikir hati, karena seseorang dipaksa untuk menatap wajahnya sendiri, tanpa topeng. Tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi, tidak ada lagi kesempatan untuk berpura-pura. Semua keburukan, ketakutan, dan kelemahan terhampar jelas di depan mata batin. Namun, disinilah letak rahasianya. Bayangan gelap yang muncul bukan untuk menakutkan, melainkan untuk disembuhkan. Seperti luka yang harus dibersihkan sebelum bisa pulih, begitu pula hati manusia. Zikir hati menyingkapkan luka itu, agar cahaya dapat masuk lebih dalam. Tanpa keberanian menghadapi bayangan, pintu gaib tidak akan terbuka lebih jauh. Mereka yang lari dari bayangannya sendiri akan terjebak dalam lingkaran semu, tidak pernah benar-benar merasakan keutuhan zikir hati. Para arif mengatakan, barang siapa berani menatap bayangannya dengan sabar, maka ia akan menemukan rahasia cahaya di balik kegelapan. Sebab, kegelapan itu sebenarnya hanyalah pantulan dari diri yang belum mengenal hakikat. Ketika zikir hati terus dijaga, perlahan bayangan itu memudar, berganti menjadi jalan terang yang menuntun seseorang kepada kedamaian yang lebih dalam. Hati yang tadinya gemetar karena bayangan, akhirnya menjadi kokoh.
karena menyadari bahwa semua itu hanyalah cermin dari dirinya sendiri. Dan ketika seseorang berhasil melewati ujian bayangan, ia akan melihat sesuatu yang luar biasa, bahwa cahaya dan bayangan bukanlah dua hal yang terpisah. Keduanya adalah bagian dari perjalanan yang sama. Cahaya menyingkapkan bayangan, dan bayangan menuntun kepada cahaya. Zikir hati menjadikan keduanya satu, hingga tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi pertentangan. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa semua itu adalah jalan menuju Dia, Sang Pemilik Cahaya dan Sang Penguasa Rahasia. Bab 7, Perjalanan Jiwa Menembus Lapisan Gaib. Ketika zikir hati semakin dalam, seseorang akan merasakan seolah dirinya ditarik masuk ke dalam lorong yang tak terlihat. Lorong itu bukan jalan di bumi, bukan pula ruang di langit, melainkan lapisan gaib yang tersimpan di dalam kesadaran manusia. Pada awalnya perjalanan ini mungkin terasa aneh. Waktu seakan melambat, ruang seolah meluas, dan hati seperti melayang di antara dua dimensi. Seseorang tidak tahu apakah ia sedang terjaga atau bermimpi, namun apa yang ia alami terasa lebih nyata daripada dunia luar. Di dalam perjalanan itu, ia akan melihat lapisan-lapisan batin yang berbeda. Ada lapisan yang dipenuhi cahaya, begitu menenangkan hingga air mata jatuh tanpa sebab. Ada lapisan lain yang penuh dengan simbol dan tanda, seolah semesta berbicara dengan bahasa yang hanya bisa dipahami oleh jiwa. Bahkan, ada pula lapisan yang penuh bayangan, yang menguji keberanian hati agar tidak terjerat dalam tipu daya. Semua ini bukanlah ilusi, melainkan perjalanan nyata jiwa yang dibuka oleh zikir hati ketika pintu gaib sudah retak terbuka. Orang yang sampai pada tahap ini akan merasakan bahwa dirinya bukan lagi sekadar tubuh yang berjalan di dunia. Ia mulai mengerti bahwa di balik lapisan fisik, ada dunia lain yang luas, penuh rahasia, dan terus menunggu untuk dijelajahi. Namun rahasia terbesar dari perjalanan gaib ini bukanlah pemandangan yang dilihat, melainkan kesadaran yang lahir dari setiap lapisan. Semakin jauh ia masuk, semakin ia merasa bahwa semua tanda dan cahaya itu hanyalah penunjuk jalan menuju satu tujuan, kembali kepada Sang Pemilik Jiwa. Perjalanan jiwa ini sering membuat orang terperangah, sebab di dalamnya ia bisa merasakan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ada yang merasakan dirinya seakan larut dalam lautan cahaya, ada pula yang merasa bertemu dengan sosok-sosok misterius yang seolah menjadi penuntun. Tetapi para arif selalu mengingatkan, jangan terjebak pada pengalaman gaib, karena semua itu hanyalah bayangan. Hakikat sebenarnya bukanlah pada apa yang terlihat, melainkan pada kesadaran hati yang semakin dekat dengan Allah. Dan pada akhirnya, seseorang yang menembus lapisan gaib melalui zikir hati akan sampai pada pemahaman bahwa seluruh perjalanan itu bukanlah keluar dari dirinya, melainkan masuk semakin dalam ke inti jiwanya sendiri. Lapisan demi lapisan hanyalah cermin yang pada akhirnya menuntun kepada satu titik pusat, hati yang sepenuhnya pasrah kepada Allah. Inilah inti dari pintu gaib yang terbuka, bukan untuk mengajak berkelana keluar, melainkan untuk mengantarkan pulang ke dalam, kepada asal mula jiwa yang sejati. Bab 8, Cahaya di Antara Dua Alam. Ketika zikir hati semakin menancap dalam, seseorang mulai merasakan sebuah keadaan yang sulit dijelaskan. Seakan-akan ia berada di antara dua alam sekaligus. Satu kakinya masih berpijak di dunia nyata, dengan segala hiruk-pikuk, pekerjaan dan kesibukan. Namun kaki yang lain seolah menapak di wilayah yang lebih halus, penuh keheningan dan cahaya. Disinilah manusia mulai mengerti bahwa realitas tidak hanya terdiri dari satu lapisan, melainkan bertingkat, dan hati adalah jembatan yang mampu menyeberangi keduanya. Cahaya di antara dua alam itu berbeda dari cahaya duniawi. Ia tidak datang dari matahari atau lampu, melainkan dari kedalaman kesadaran. Cahaya itu seakan menyingkap tabir, sehingga seseorang bisa melihat sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Bukan penglihatan fisik, melainkan penglihatan batin. Ia mulai menyadari bahwa di balik wajah setiap manusia ada cerita jiwa yang panjang. Di balik setiap peristiwa ada rahasia takdir yang halus. Dan di balik setiap kesunyian ada gema zikir semesta yang terus berputar tanpa henti. Namun keberadaan di antara dua alam ini seringkali membingungkan. Ada saat ketika seseorang merasa begitu ringan,
seolah jiwanya hendak meninggalkan tubuh. Ada pula saat ketika dunia terasa asing, seakan ia sedang melihat kehidupan dari balik cermin. Tetapi bagi hati yang terbiasa dengan zikir, keadaan ini justru menjadi anugerah, karena ia dapat melihat kehidupan dari perspektif yang lebih luas. Ia tidak lagi terjebak pada suka duka sesaat, melainkan melihat semuanya sebagai bagian dari perjalanan jiwa yang sedang kembali kepada asal. Cahaya ini juga mengajarkan satu hal penting, bahwa dunia lahiriah dan batiniah bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan saling menembus. Apa yang terjadi di dalam hati akan memantul ke dunia luar, dan apa yang terjadi di dunia luar akan memberi tanda ke dalam hati. Orang yang menguasai zikir hati akan mampu membaca keduanya, sehingga ia bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian, sekecil apapun. Ia sadar bahwa semesta adalah kitab besar, dan hatinya adalah pena yang menulis serta membaca rahasia di baliknya. Dan pada akhirnya, mereka yang berhasil menjaga cahaya di antara dua alam akan menemukan keseimbangan yang sulit dicapai manusia biasa. Ia tetap hidup di dunia, menjalani segala urusan, berinteraksi dengan manusia, tetapi pada saat yang sama, ia hidup dalam dunia batin yang penuh keheningan. Ia menjadi jembatan, penghubung antara alam lahir dan alam gaib, antara bumi dan langit. Inilah rahasia zikir hati, membuka mata jiwa hingga seseorang mampu berdiri di titik tengah, menyaksikan dua alam sekaligus tanpa kehilangan dirinya. Bab 9. Bisikan rahasia malaikat penjaga. Ada satu fase dalam perjalanan zikir hati yang membuat dada bergetar dengan keheningan yang berbeda. Ketika hati benar-benar larut dan kesadaran tidak lagi tertambat pada dunia luar, tiba-tiba hadir sebuah kehadiran yang tidak terlihat, namun begitu nyata. Seolah ada yang mendekat tanpa langkah, ada yang berbicara tanpa suara. Mereka yang mengalaminya sering menggambarkan perasaan ini sebagai sentuhan lembut yang menenangkan, seakan jiwa sedang diawasi oleh sosok cahaya. Inilah yang oleh sebagian arif disebut sebagai bisikan rahasia malaikat penjaga. Bisikan itu tidak hadir sembarangan. Ia datang di saat hati benar-benar pasrah, di saat zikir hati telah menjadi aliran hidup yang tidak terputus. Suaranya tidak seperti suara manusia, melainkan seperti getaran makna yang langsung jatuh ke dalam jiwa. Ada yang merasakannya sebagai dorongan lembut untuk berbuat baik, ada pula yang menerimanya sebagai peringatan halus ketika langkah mulai salah. Semuanya hadir dengan satu tujuan, menjaga jiwa agar tetap berada di jalan yang telah ditetapkan olehnya. Namun tidak semua orang mampu membedakan bisikan ini. Ada yang mengira ia hanyalah lintasan pikiran, ada yang menolaknya sebagai khayalan. Padahal bedanya sangat jelas bagi hati yang terlatih. Pikiran manusia sering bercampur dengan ego, membawa kegelisahan dan keraguan. Sedangkan bisikan malaikat selalu jernih, tenang, dan meneguhkan. Ia tidak pernah memaksa, tidak pernah menakut-nakuti, hanya mengarahkan dengan kelembutan yang membuat hati merasa terlindungi. Para arif mengingatkan bahwa bisikan rahasia ini adalah bagian dari ujian. Sebab jika hati menjadi sombong karena merasa mendapat bimbingan gaib, maka perlindungan itu bisa terangkat. Zikir hati bukanlah jalan untuk membanggakan diri, melainkan untuk menundukkan diri sepenuhnya. Hanya dengan kerendahan hati dan ketulusan, bisikan malaikat akan terus hadir, menjadi cahaya penuntun di tengah kegelapan kehidupan. Barang siapa menyalahgunakannya, maka ia akan terjerumus ke dalam bayangan nafsu yang menyamar sebagai cahaya. Dan bagi mereka yang berhasil menjaga kemurnian zikir hati, bisikan malaikat ini akan menjadi teman perjalanan yang setia. Ia hadir di saat sepi, di kala duka, bahkan dalam kebingungan paling dalam. Ia tidak pernah meninggalkan selama hati tetap berpegang pada zikir. Disinilah seseorang menyadari bahwa pintu gaib tidak hanya membukakan cahaya, tetapi juga menghadirkan penjaga-penjaga rahasia yang mengawal perjalanan jiwa. Inilah karunia yang hanya bisa dirasakan, bukan diceritakan. Hanya bisa dihayati, bukan diperdebatkan. Bab 10. Penyatuan jiwa dengan cahaya ilahi. Pada akhirnya, seluruh perjalanan zikir hati bermuara pada satu titik yang tidak bisa diuraikan dengan kata-kata. Zikir hati bukan sekadar lantunan, bukan pula sekadar getaran batin, melainkan pintu menuju penyatuan.
Mereka yang menapaki jalan ini dengan sabar akan menemukan bahwa di balik segala bisikan, cahaya, dan rahasia gaib, ada satu sumber tunggal yang menjadi asal-usul segalanya, cahaya ilahi. Saat hati telah benar-benar larut dalam zikir, jiwa seakan luluh, hilang, dan melebur dalam lautan cahaya yang tak terbatas. Penyatuan ini bukan berarti lenyapnya manusia secara fisik, melainkan tenggelamnya ego dan nafsu yang selama ini membatasi pandangan. Segala yang selama ini dipertahankan, rasa memiliki, rasa kuasa, rasa ingin dipuji, semuanya runtuh seakan tidak pernah ada. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni bahwa aku sejati bukanlah tubuh atau pikiran, melainkan pantulan dari cahaya yang maha hidup. Disinilah seseorang mulai memahami hakikat kalimat yang begitu dalam, bahwa tidak ada yang hidup kecuali dia, dan manusia hanyalah saksi dari kehidupan itu sendiri. Mereka yang mencapai titik ini tidak lagi memandang dunia dengan mata yang sama. Yang sebelumnya terlihat biasa, kini menjadi tanda. Yang tadinya dianggap sepele, kini tampak sebagai rahasia besar. Setiap daun yang gugur, setiap hembusan angin, setiap tatapan manusia, semuanya menjadi ayat, semuanya menjadi pengingat. Jiwa tidak lagi haus pada pengakuan, tidak lagi resah oleh dunia, karena ia telah menemukan rumah sejatinya, kembali kepada cahaya ilahi yang selalu mengalir di dalam hati. Namun rahasia ini tidak pernah boleh dijadikan alasan untuk merasa lebih tinggi. Justru semakin seseorang larut dalam penyatuan ini, semakin rendah hatinya, semakin ia menyadari betapa kecil dirinya di hadapan Yang Maha Agung. Ia menyadari bahwa semua yang terbuka hanyalah karunia, bukan karena usaha diri. Karena itu, mereka yang benar-benar mencapai titik ini akan hidup dengan penuh kasih, penuh kelembutan, dan penuh cinta kepada sesama, sebab ia melihat wajah cahaya ilahi dalam setiap makhluk. Dan inilah puncak dari zikir hati, bukan sekadar membuka pintu gaib, bukan sekadar merasakan kehadiran malaikat, melainkan menyatu dengan sumber cahaya itu sendiri. Sebuah perjalanan yang dimulai dengan bisikan sederhana dalam hati, lalu berakhir dengan penyingkapan tak terbatas. Inilah rahasia yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berani menempuh jalan hening, jalan penuh kesabaran, jalan tanpa pamrih. Barang siapa sampai pada titik ini, ia akan mengerti bahwa sesungguhnya pintu gaib terbesar bukanlah di luar dirinya, melainkan di dalam hatinya sendiri. Saudaraku, setiap zikir yang kita lantunkan dengan hati adalah kunci kecil yang bisa membuka pintu-pintu besar menuju rahasia ilahi. Jangan pernah remehkan getaran halus di dalam dada, karena bisa jadi di sanalah cahayanya bersemayam menuntun langkah kita. Semoga apa yang kita renungkan malam ini menjadi pengingat bahwa jalan menuju Allah selalu terbuka bagi hati yang ikhlas. Mari kita berdoa sejenak. Ya Allah, terangilah hati para pendengar dengan cahaya-Mu. Jadikan setiap langkah mereka penuh keberkahan, jauhkan dari kesempitan, dekatkan dengan rezeki yang halal, dan lindungi dengan kasih sayang-Mu yang tanpa batas. Jika engkau merasakan kedamaian dari narasi ini, tekan like sebagai bentuk syukur-Mu dan tinggalkan doa di kolom komentar agar kita saling mendoakan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.